Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mutia dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 mata kuliah manajemen kinerja akan membahas mengenai chapter 10 yang berjudul coaching. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 1 yaitu yang pertama ada Kurnia Prastianti dengan NPM 20110111039. Selanjutnya ada Aisyah Rizka dengan NPM 20110111072 dan Amelia Putri dengan NPM 20510111008. Berikutnya kita akan masuk ke materi. Materi yang pertama yaitu definisi. Pembinaan merupakan metode pribadi yang dilakukan untuk membantu seseorang dalam mengembangkan keterampilan dan tingkat kompetensi mereka. Kebutuhan akan pembinaan dapat muncul dari tinjauan kinerja formal ataupun informal. Tetapi, peluang untuk pembinaan akan muncul selama aktivitas normal sehari-hari. Pembinaan melibatkan intervensi jangka pendek yang dirancang untuk mengatasi masalah yang mengganggu kinerja karyawan, tetapi juga berkaitan dengan pengembangan jangka panjang dan pembelajaran berkelanjutan. Coaching atau pembinaan sebagai bagian dari proses normal manajemen terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama, membuat orang menyadari seberapa baik kinerja mereka. Misalnya, mengajukan pertanyaan kepada mereka untuk menetapkan sejauh mana mereka telah memikirkan apa yang mereka lakukan. Yang kedua, delegasi yang terkendali. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa individu tidak hanya mengetahui apa yang diharapkan dari mereka, tetapi juga memahami apa yang perlu mereka ketahui dan hal apa yang dapat mereka lakukan untuk menyelesaikan tugas dengan memuaskan. Yang ketiga, menggunakan situasi apapun yang mungkin muncul sebagai kesempatan untuk meningkatkan pembelajaran. Dan yang terakhir, mendorong orang untuk melihat masalah tingkat tinggi dan bagaimana mereka akan mengatasinya. Selanjutnya, the process of coaching atau proses pembinaan. Woodruff pada 2008 menyarankan bahwa suatu pembinaan harus bertujuan untuk yang pertama, memperkuat pengetahuan dan proses berpikir individu. Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri individu dan memfasilitasi memenangkan wawasan rinci tentang bagaimana individu dapat dirasakan oleh orang lain. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan yang mendukung, membantu, namun menuntut, di mana keterampilan berpikir, ide, dan perilaku penting individu ditantang dan dikembangkan. Lalu, approach to coaching atau pendekatan untuk pembinaan. Pembinaan dapat memberikan motivasi, struktur, dan umpan balik yang efektif jika manajer memiliki keterampilan dan komitmen yang diperlukan. Pembinaan akan mendorong pembelajaran mandiri menggunakan sumber daya apapun seperti e-learning yang tersedia. Pembinaan harus dilakukan dalam kerangka rencana umum, bidang dan arah di mana individu akan mendapat manfaat dari pengembangan lebih lanjut. Rencana pembinaan harus dimasukkan ke dalam rencana pengembangan pribadi yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Lalu selanjutnya terdapat teknik of coaching atau teknik pembinaan. Pada dasarnya, pembinaan yang baik adalah cara tentang mendorong orang untuk memikirkan suatu masalah, membuat mereka melihat sesuatu secara berbeda, memungkinkan mereka mencari solusi untuk diri mereka sendiri, dan juga memberdayakan mereka untuk melakukan sesuatu secara berbeda. Menurut Hallam dan Waterton-Smith pada tahun 2005, ada 5 teknik pembinaan, yaitu yang pertama, mengajukan pertanyaan yang berdampak tinggi, seperti bagaimana dan pertanyaan terbuka apa yang mendorong tindakan daripada pertanyaan mengapa yang memerlukan suatu penjelasan. Lalu yang kedua, membantu orang mengembangkan jawaban dan rencana tindakan mereka sendiri. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi apa yang dilakukan orang dengan benar dan kemudian memanfaatkannya sebaik mungkin. Lalu yang keempat,
membangun hubungan dan kepercayaan, sehingga menimbulkan rasa aman bagi karyawan untuk mengungkapkan keprihatinan atau suatu gagasan yang ingin mereka keluarkan. Lalu yang kelima, membuat karyawan mencari jawaban untuk diri mereka sendiri. Lalu selanjutnya terdapat coaching skill atau keterampilan pembinaan. Coaching akan menjadi paling efektif ketika coach memahami bahwa perannya adalah untuk membantu orang belajar dan individu termotivasi untuk belajar. Untuk melakukan semua ini, pelatih yang baik memiliki keterampilan mendengarkan, menganalisis, dan mewawancarai, serta kemampuan menggunakan teknik bertanya, memberikan dan menerima umpan balik kinerja, dan juga menciptakan lingkungan yang mendukung dan kondusif untuk dilakukannya suatu pembinaan. Menurut Gray pada tahun 2010, terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja seseorang pelatih. Yang pertama, harus mampu membangun hubungan, sehingga akan menciptakan suatu kepercayaan dan juga rasa hormat. Lalu yang kedua, mampu memotivasi untuk melakukan suatu pembelajaran. Lalu yang ketiga, mampu mengidentifikasi pola pikir dan berperilaku yang signifikan. Lalu yang keempat, dapat memberikan perpaduan yang tepat antara suatu tantangan dan juga dukungan. Lalu yang terakhir atau yang kelima, mampu menunjukkan kasih sayang dan mampu bertindak secara etis. Lalu selanjutnya, developing a coaching culture. Menurut penelitian CIPD, Culture Bucks and Megginson pada tahun 2005, menggambarkan budaya pembinaan sebagai salah satu di mana pelatihan adalah gaya manajemen dan kerjasama yang dominan, dan di mana komitmen untuk meningkatkan organisasi tertanam dalam komitmen paralel untuk meningkatkan orang-orang. Budaya pembinaan terkait dengan proses manajemen kinerja dasar dalam memberikan umpan balik dan penguatan seperti yang dijelaskan pada Limbaum pada tahun 2007. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih kepada audiens yang sudah menyimak presentasi yang kami lakukan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.